Kalian mungkin sering mendengar tentang nama Dracula. Nama Dracula sering dikaitkan dengan makhluk malam yang menakutkan. Namun, sebelum menjadi legenda, Dracula berakar pada seorang tokoh sejarah nyata dari Eropa Timur abad ke-15 bernama Vlad III, yang juga dikenal sebagai Vlad Tepes atau Vlad Sang Penusuk. Vlad III lahir pada tahun 1431 di wilayah Transilvania yang kini menjadi bagian dari Rumania. Ayahnya, Vlad II Dracul, adalah anggota Ordo Naga, sebuah perkumpulan ksatria Kristen yang bertugas melindungi Eropa dari ancaman Kekaisaran Ottoman. Dari sinilah nama Dracula berasal, yang berarti anak dari Dracul atau anak naga. Masa kecil Vlad tidaklah bahagia. Ia dan adiknya pernah dijadikan sandera oleh Kekaisaran Ottoman sebagai jaminan kesetiaan ayahnya. Pengalaman ini meninggalkan luka batin yang dalam dan membentuk kepribadiannya menjadi keras, disiplin, dan penuh kecurigaan. Vlad belajar bagaimana kekuasaan bekerja, dan bagaimana rasa takut bisa digunakan untuk mengendalikan musuh. Ketika dewasa, Vlad kembali ke tanah kelahirannya, Wallachia, dan naik tahta sebagai pangeran. Masa pemerintahannya ditandai oleh konflik yang tak henti-henti, melawan bangsawan yang berkhianat, penjajah asing, dan kekacauan internal. Untuk menjaga ketertiban, Vlad dikenal sangat tegas. Ia percaya bahwa hukuman keras akan menciptakan stabilitas. Julukan Tepes, atau Sang Penusuk, muncul karena metode hukuman yang sering dikaitkan dengannya. Namun bagi sebagian rakyatnya, Vlad bukan monster, melainkan pemimpin yang melindungi negeri dari kejahatan dan penjajahan. Di wilayahnya, kejahatan menurun drastis karena orang takut melanggar hukum. Berabad-abad kemudian, kisah Vlad III menarik perhatian seorang penulis Irlandia bernama Bram Stoker. Pada tahun 1897, Stoker menerbitkan novel berjudul Dracula. Ia terinspirasi oleh nama dan reputasi Vlad, lalu menggabungkannya dengan cerita rakyat tentang vampir dari Eropa Timur. Dari sinilah lahir sosok Count Dracula, makhluk abadi yang hidup di kastil, takut cahaya matahari, dan memiliki kekuatan supranatural. Perlu diketahui bahwa tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan Vlad III adalah vampir. Hubungan antara Vlad dan vampir sepenuhnya merupakan hasil imajinasi sastra. Namun suasana misterius Transilvania, kastil tua, dan cerita rakyat setempat membuat legenda Dracula terasa nyata dan bertahan hingga sekarang. Seiring waktu, Dracula berkembang menjadi ikon budaya populer. Ia muncul dalam film, novel, dan permainan. Sering digambarkan sebagai bangsawan gelap yang cerdas dan karismatik. Setiap generasi menafsirkan Dracula dengan caranya sendiri, kadang sebagai penjahat, kadang sebagai simbol kesepian dan keabadian. Hari ini, Vlad III dikenang secara berbeda oleh berbagai pihak. Di Rumania, ia sering dianggap pahlawan nasional. Di dunia barat, namanya identik dengan vampir legendaris. Sejarah dan legenda pun bercampur, menciptakan kisah yang sulit dipisahkan antara fakta dan fiksi. Dracula, pada akhirnya, bukan hanya tentang ketakutan. Ia adalah cermin dari masa lalu yang keras, tentang kekuasaan, penderitaan, dan bagaimana cerita manusia bisa berubah menjadi mitos yang hidup selamanya. Jika kalian suka video seperti ini, silakan klik tombol like dan subscribe agar saya bisa tetap membuat video-video lainnya di channel Hidden Story ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.